Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, Ide Pandita Empu kembali hadir membacakan susastra Indu yang berjudul Dharma Kepanditaan. Om Awijanam Astu Namo Sidyan. Melalui paragraf 3A. Yang muah weluran pringgo dening parang rejeng jurang majro melepitan marga sangkan yang marupur duduk dening singo barong taksake megalak duh atiante baya-bayanya iste mangkana teh ma bener maring suarga antian te iwah baya iwah jero malepitan dening palang paling ring penuh maka saliwat ya tuning akueh merayan dan keneng suarga iwa mangkana ring tekaning pesasaran saran nare apo kagiat yakna nurumpuk teke ring kawah ya tamiti mandadi anemu iwah kalingane ring dadi janmo satyo gamo dan wenang siakarahakne yan pawekang yan lampah tan yukti gantinio apan betara dharma atani mati ria pawakanira janma karandura care nihan pungku pinaka pamiaka tekanakne kadianganing kayu aking tinumpuki sagunung gengnya katibe napui satu kuna braste tanpi sese mangkana upamanya sang pandita ajenana berudroko ngaran sarah ring sarwa tatu kabeh wase karan nanti nire Wuruh makodono tan karakseng pengas titian nguni eni ya nemu itu damo madamo ngarannya wang awara dening rupannya awara dening pradnyannya awara dening kawinnya ya temade damo ngarannya itu wimo itu ngarannya apunggung artinya dalam bahasa Indonesia itu bahasa Kawi sekarang Ida Pandita artikan dengan bahasa Indonesia. Rumputnya deras, aliran airnya yang berbahaya pada tebing terjal yang berbatu tajam, jurang dalam berlapis-lapis, jalan yang arahnya terus menaik, yang penuh dengan singa, beruang, ular taksaka yang galak, mengkhawatirkan bahaya celakanya. Itu yang disukai, lurus
marga ke surga. Betapa sulitnya dan berbahayanya dan kesulitan di dalamnya berlapis-lapis. Oleh kebingungan di jalan, menjadi serba salah. Itulah sebabnya banyak yang datang, tetapi tidak mendapatkan surga. Demikianlah ketika datangnya penderitaan, manusia akan terkejut-kejut, waspada, terjun sampai ke kawah. Itu yang dicarinya, menjadikannya mendapatkan kesulitan. Hakikatnya menjadi golongan manusia berbudi luhur. Tidak boleh memaksakan kehendak. Jika perilaku yang tidak baik, sebab kebenaran tidak akan mati. Juga wujud penjelmaan beliau karena siasat yang buruk. Inilah tuanku Sang Pandita Empu sebagai pertimbangan untuk mendapatkan kejelasan. Sebagai umpamanya, kayu kering ditumpuk sampai segunung besarnya, ditimpa oleh sepercik api, musnah ia tanpa sisa. Demikianlah umpamanya sang pandita. Pikiran yang jahat namanya itu, diserahkan kepada segala ajaran semuanya. Itu sebabnya dikuasai oleh paham sebagai tujuan tidak terjaganya akan ketaatannya, beribadat, bersembah sujud, bersembahyang. Dahulu itu namanya. Ini ya namo itu damo. Madamo namanya orang yang mabuk karena kerupawanannya, karena mabuk karena kepandaiannya, mabuk karena pekerjaannya. Itulah medadamo. Mabuk yang nista namanya. Wimoho, malas, adalah kebodohan. Demikian dapat kami ulas di sini pada paragraf 3A. Pada waktu yang lalu Pandita sudah bacakan dan artikan dan juga ulas paragraf 2B. Sekarang paragraf 3A ini menjadi seorang pandita sebenarnya banyak liku-likunya. Sangat sulit menjadi seorang pandita sebelum menjadi seorang pandita. Berlapis-lapis kesulitannya. Sangat menderita. Oleh karena itu, dia harus berjuang sebelum dia menjadi pandita. Berjuang dengan melakukan perilaku-perilaku yang baik, bukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Sebab kebenaran itu tidak akan pernah mati. Sebagai seorang pandita, sebelum jadi pandita harus penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Supaya setelah menjadi pandita tidak seperti kayu kering terus ditumpuk-tumpuk segunung besarnya. Apabila diterpa sedikit saja dengan
seperti api, musnah. Nah, itulah tidak kuat pendiriannya menjadi seorang pandita. Harus kuat pendirian. Sebelum menjadi pandita harus dipikirkan terlebih dahulu bagaimana konsekuensinya nanti kalau kita diterpa berbagai jenis isu-isu yang tidak baik. Harus kita punya konsistensi. Nah, apabila kita sudah menjadi seorang pandita atau silinggih, di sini dijelaskan kita tidak boleh madamo. Apa itu madamo? Seorang pandita yang mabuk karena kerupawanannya. Mau ganteng, baru bagus, rambut akas, tidak ada memutihnya sedikit, ya, ganteng, rupawan, juga mabuk karena kepintarannya, terus memberikan sesuatu kepada siswa-siswanya. Saya sudah pinter, saya S1 saya agama, S2 saya agama, S3 saya agama. Apapun dalam masalah agama, saya yang paling tahu. Itu mabuk namanya, mabuk kepandaian. Mabuk karena pekerjaannya. Saya sudah jadi pendeta. Saya juga jadi pembimbing murid-murid. Membimbing skripsi, tesis, disertasi. Mengajar di S1, S2, S3. Untung saja tidak S-kopior. Itu disebut dalam lontar dharma kepanditaan, disebut dengan mabuk yang nista, madedama namanya. Sebenarnya itu kebodohan yang dimaksud dalam lontar ini. Karena itu setinggi-tingginya kita belajar untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Itu tidak boleh dibangga-banggakan, karena menjadi seorang pandita bukan itu tujuannya. Menjadi seorang pandita, dia harus tetap dengan dharmanya, berbudi luhur, supaya tidak dalam tanda kutip dikalahkan oleh seorang walakau yang tidak jadi pandita. Hakikat dharmanya itu adalah mulia sekali. Dengan demikian, seorang pandita yang tidak melaksanakan dharma kepanditaannya disebut di sini adalah kebenarnya sudah mati. Kalau dia menjalankan budi luhur, kebenarnya tidak akan pernah mati. Demikian ulasan paragraf 3A ini. Selanjutnya menuju kepada paragraf 3B. Bahasa kawinnya sebagai berikut.
Ra kami ngarannya tan wenang pianekeran warikas araning janmo yan mangkano kuduap bareng kang ahingkare adoh ing rahayu yan mangkano janmo mangke kandelan rak kesase ngarannya mawak drembo moharisyo blinyok parwase renggi irisyo ahangkara aste cepale tan lawa kakenore desang pandita apaan ulahing raksasa mangkano luar giati wi palke ambek madrem molah krodo iya tika dadi nilid nia marga apaan maring yamaning parane dan hikano iwaganyo dalan gong agong natan sapiro rame nyo iya naneman pale sarwa pale durian mangis muni weh sarwa pale hilang takwa anak kenu tina pamaiti sang yamo ring watak papo ike unang ikang maring kedewatan bayanyo tan sinipi dening wat ugal agil ya tet toning akweh mangsul yan tan weruh kalingan ke ya tet matang yang sang pandita ayo pepek anak sisil rakyat nak ring lampahan iro awas kueh king margo apan dan tunggal paraning moksa yan duti arde kawisannya matemahan kalulut tumuan ring dewa naraka yan mangkane luhung juga ring abasmo swalaksana amuja abrata yan tan kergepan ikang jenano gambira donannya artinya prakamya adalah tidak dapat dihindarkan. Warikas namanya orang yang demikian. Bersikeras sombongnya, egoisnya, jauh dari selamat orang tersebut. Disusupi keraksasaan namanya. Berbadankan tamak, kebingungan, dusta, berkuasa, sangat cemburu, sangat egois. 8 tindakan gegabah namanya. Janganlah dilakukan oleh sang pandita, sang sulingih. Sebab itu adalah perilakunya raksasa. Raksasa Durgyati Wipaka namanya. Pikirannya madrem, perilakunya sangat marah. Itu menjadi tersembunyi tanpa jalan. Sebab menuju ke nerakalah tujuannya itu. Tidak ada iwagannya jalan raya. Tidaklah seberapa keramaiannya. Ditanami hasil dari segala hasil. Misalnya durian, manggis, dan segala yang menghasilkan tidak luput dari pertanyaan. Sebagai pematinya dari yang yama pada segala dosa tersebut. Mengenai pembayarannya di surga sangatlah besar. Sebab wat ugal agil itu tidak terlihat banyak yang kembali. Sebab ia tidak memahami hakikatnya sebagai seorang sulih atau pandita. Itulah sebabnya sang pandita janganlah mengasingkan
menganaktirikan anak-anaknya dan murid atau siswa-siswanya. Waspadalah dengan perilakunya, awasilah kesulitannya dalam perjalanan sebagai seorang pandita. Bab tidak satu jalan menuju kelepasan, jikalau Juti nanti setengah dari nafsunya, menjadikannya tertarik melihat alam para dewa, alam neraka, jika demikian namanya. Baik juga memakai basma, perilaku kesendirian dalam tapa, melaksanakan pemujaan yang ketat, berpuasa yang ketat. Jika tidak diresapkannya pengetahuan tersebut, senanglah yang menjadi tujuan utamanya sebagai seorang pandita. Demikian kalau kita menjadi seorang pandita, hilangkan sifat-sifat yang terdapat dalam diri kita, sadripu yang terdapat dalam diri kita, misalnya kesombongan, keegoisan. Itu namanya sifat-sifat raksasa dalam lontar dharma kepanditaan. Sebenarnya pandai itu adalah pandita yang demikian disebutkan di sini adalah pandita yang bingung, sangat gegabah kalau dia egoisnya ditonjolkan, sifat marahnya ditonjolkan, selalu berperilaku marah. Dia akan menuju seorang pandita itu nanti ke jalan neraka. Mungkinkah itu tujuannya? Dia seharusnya tidak luput seorang pandita itu segala dosa. Bagaimanapun murid-muridnya atau anak-anaknya sifat-sifatnya, seorang pandita harus memberi pelajaran, tuntunan yang baik. Tidak boleh mengasingkan atau membengkelaikan anak dan murid-muridnya. Tapi seorang pandita harus sangat waspada sekali menelusuri tingkah laku, gerak-gerik, perilaku anak dan siswa-siswanya itu. Awasi juga perjalanan hidupnya dan kesulitan apa yang diderita oleh anak dan siswa-siswanya itu, supaya dia nantinya seorang pandita bisa mencapai suatu kelepasan moksa. Tetap jelas orang pandita itu tetap harus melaksanakan dharma kepanditaannya, melakukan setiap hari, melakukan pemujaan terhadap Brahman, Sang Hyang Widiwasa, dan taat berpuasa, mobrate.
Itulah sebenarnya tujuan utama dari seorang pandita untuk mencapai kebahagiaan abadi, kelepasan, moksha nantinya. Demikian pembacaan dan mengartikan, demikian juga ulasan ide pandita dalam kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya, baik untuk diri pandita sendiri maupun yang siap-siap akan menjadi seorang pandita ataupun yang sudah menjadi seorang pandita. Mari kita sama-sama rendah hati, bukan rendah diri, belajar bersama-sama untuk bagaimana kita mengajarkan kelembagaan, kepanditaan, kesulihan kita yang ada di Bali maupun di Nusantara maupun bahkan di dunia. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pencerahan ulasan selanjutnya bisa kita laksanakan agar supaya pandita terus diberikan kesehatan lahir dan batin. Mohon pamit. Om Santi, Santi, Santi. Om.